Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu senantiasa luar biasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang menuntut ilmu. Nah, apakah sudah tahu KD-nya? Belum? Nah, berikut ini adalah KD-nya. Mari kita simak sama-sama. KD yang pertama yaitu memahami Quran Surat At-Taubah ayat 122 tentang menuntut ilmu, menerapkannya, dan menyampaikannya kepada sesama. KD yang kedua yaitu menceritakan tokoh-tokoh teladan Islam dalam semangatnya menuntut ilmu. Nah, bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau anak-anak ibu semuanya sudah siap, marilah kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnan, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah, pembelajaran kita, kegiatan belajar hari ini lancar. Amin, Allahumma amin. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi kita hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, Ayu, Ahmad, oke, masuk. Akila, iya masuk. Bayu, oke. Caca, Dimas, oke. Dan Erni, oke. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Baiklah, kita langsung membahas materi kita, yaitu dengan tema nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada materi kita kali ini, yang pertama adalah tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Lalu yang kedua adalah hukum menuntut ilmu. Ketiga, ada keutamaan menuntut ilmu bagi seorang muslim. Lalu ada ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, menuntut ilmu, dan juga dalil yang berkaitan seperti hadis-hadisnya. Dan yang terakhir adalah tentang tokoh-tokoh teladan Islam dalam semangatnya menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pembahasan pertama kita, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, di sini apakah ada yang tahu kewajiban menuntut ilmu ini untuk siapa? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Ya. Bayu, ya? Ya, benar. Jadi, menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, tidak terkecuali. Nah, itu artinya baik perempuan maupun laki-laki memiliki kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Nah, kewajiban menuntut ilmu itu sendiri sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Salah satunya apa? Ada yang tahu Quran surat apa? Ya, Akila? Ya, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bagaimana lafalnya, bunyinya? Ayo kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari kewajiban menuntut ilmu ini sendiri menandakan bahwa Islam tidak membedakan antara perempuan maupun laki-laki. Keduanya sama-sama diwajibkan untuk belajar. Memangnya kenapa, Bu? Kenapa semua muslim, perempuan ataupun laki-laki itu diwajibkan untuk menuntut ilmu? Nah, kenapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, Ayu? Ya, benar, supaya tidak bodoh. Nah, tetapi lebih tepatnya, apakah kalian tahu apa tujuan Allah untuk menciptakan manusia di bumi ini? Salah satunya adalah sebagai khalifah fil ardi, yaitu sebagai pemimpin di bumi. Nah, bagaimana seorang pemimpin akan merekayasa dan mengelola kehidupan di bumi ini tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya ilmu. Nah, oleh karena itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agar kita dapat mengolah dan merekayasa yang ada di kehidupan di bumi ini selayaknya dan sebaik-baiknya. Selain itu, untuk apa lagi? Apakah hanya sebagai khalifah fil ardi? Tidak, sebagai hamba Allah tentu saja kita juga diwajibkan untuk menuntut ilmu, dalam artian untuk bekal kita, ya, sebagai bekal kita dalam mencapai tingkat keyakinan kita, keimanan tertinggi kita kepada Allah. Kemudian, sejak kapan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Nah, ada yang tahu sejak kapan? Apakah mulai dari usia 5 tahun, atau mulai dari usia 7 tahun, atau bahkan dari sejak kita di dalam rahim ibu kita? Ya, Dimas? Ya, benar. Kita diwajibkan menuntut ilmu sudah sejak dalam rahim ibu kita, bahkan hingga nanti ke liang lahat. Iya, betul. Maka dalam artian ini bahwasanya kita memiliki kewajiban menuntut ilmu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Itu artinya kita menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga ke liang lahat. Nah, yang kedua tentang hukum. Nah, hukum dari menuntut ilmu itu ada 2. Apa saja? Yang pertama, fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah ilmu yang wajib untuk dimiliki juga di kalangan umat Islam dan juga kaum kafir. Apa saja? Ilmu kedokteran, ilmu industri, ilmu falak, ilmu apa lagi? Dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, yang kedua adalah fardu ain. Fardu ain ini adalah hukum mencari ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim maupun muslimah di setiap situasi. Contohnya apa? Ilmu mengenal Allah, ilmu
tentang agama, berarti seperti ilmu tentang sifat-sifat Allah, tentang tata cara ibadah, dan lainnya. Baiklah, kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang keutamaan bagi seseorang yang menuntut ilmu. Nah, apa saja keutamaan bagi seseorang yang menuntut ilmu? Nah, keutamaan dari seseorang yang menuntut ilmu yang pertama adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu itu lebih utama dari seorang yang ahli ibadah. Yang kelima, orang yang menuntut ilmu itu pula lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Yang keenam, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu diberikan pahala seperti pahalanya seseorang yang pergi berjihad di jalan Allah. Nah, yang terakhir adalah dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Baiklah anak-anak semuanya, kita lanjut pembahasan tentang ayat Al-Quran menuntut ilmu pengetahuan. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Marilah kita baca bersama-sama Quran Surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, isi kandungan dalam ayat tersebut itu menerangkan tentang bahwa tidak semua kaum muslimin itu wajib untuk ikut pergi berperang, akan tetapi dibagi sebagian dari mereka ada yang berperang, ada pula yang sebagian dari mereka itu sibuk menuntut ilmu. Nah, adapun pembagian tugas di dalam masyarakatnya, sebagian ada yang berangkat ke medan perang, ada yang sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Ini bertujuan supaya ajaran-ajaran Islam dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat dan kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Nah, tugas menuntut ilmu ini adalah tugas setiap umat muslim dan tugas setiap individu muslim itu sendiri sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya masing-masing. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah ibni Amrin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Nah, artinya dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah olehmu apa yang telah kamu peroleh dariku walaupun hanya satu ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, ada pula hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya, yaitu hadis dari Ibnu Abdul Bar, yaitu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna thalabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in
talhaitanu fil bahr, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Nah, itu adalah keutamaan dan hadis tentang mencari ilmu atau menuntut ilmu. Lalu kita masuk kepada pokok bahasan terakhir kita tentang tokoh-tokoh teladan Islam dalam semangatnya mencari ilmu. Nah, kira-kira siapa? Yaitu yang pertama adalah Imam Syafi'i, dan beliau ini terkenal sejak kecil sudah sangat antusias dalam menuntut ilmu, bahkan di kondisi sulit yang menimpanya. Mengapa? Karena kondisi dalam keadaan kekurangan sekalipun tidak mematahkan semangat Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Bahkan Imam Syafi'i rela untuk menuliskan pelajaran-pelajaran dengan tulang-tulang kering yang dikumpulkan ibunya. Tulang-tulang kering itu dibawa oleh Imam Syafi'i ke sekolah ketika itu usianya masih 7 tahun. Bahkan di usia yang sama itu pula beliau telah menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Ia hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik ketika usia 10 tahun, dan bahkan ketika dewasa ia menjadi imam besar yang kemudian melahirkan mazhab Syafi'i yang sekarang ini kita kenal. Nah, dari Imam Syafi'i inilah kita dapat belajar. Sebagai seorang pelajar kita bisa mengambil bagaimana semangatnya mengenai kegigihannya dalam menuntut ilmu dan tidak menyerah dengan setiap kesulitan yang ditimpakan kepadanya. Nah, yang kedua ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah tokoh Islam yang sangat terkenal dan bahkan hingga ke negara-negara Eropa. Di negara Eropa, Ibnu Sina ini dikenal dengan nama Avicenna, yaitu seorang tokoh yang ahli di berbagai bidang, namun lebih dikenal pada kedokteran, sehingga hingga saat ini pun Ibnu Sina dikenal sebagai bapak medis modern. Nah, anak-anak, itulah yang kita pelajari hari ini. Apa-apa saja tadi? Yang pertama, yaitu kewajiban seorang muslim menuntut ilmu. Lalu yang kedua ada hukum menuntut ilmu, yaitu ada 2, fardu kifayah dan fardu ain. Lalu yang ketiga keutamaan bagi seorang yang menuntut ilmu itu ada berapa tadi? Ada 7. Nah, silakan dibaca ulang lagi di bukunya. Tadi setelah keutamaan itu ada ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 122, dan hadisnya hadis riwayat Abdul Bar, tentang menuntut ilmu dan keutamaannya. Lalu yang terakhir pembahasan kita baru itu tadi sebelumnya tentang tokoh Islam yang tokoh teladan Islam dalam semangatnya mencari ilmu, yaitu ada Imam Syafi'i dan Ibnu Sina. Nah, baiklah anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa untuk kalian hafalkan Quran Surat At-Taubah ayat 122 beserta artinya dan juga hadisnya ya. Minggu depan akan kita bahas kembali. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, marilah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wahid, isnin, salas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Setelah belajar bagaimana kewajiban dan keutamaan orang yang menuntut ilmu, Ibu sedikit menambahkan, barang siapa yang menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalan baginya menuju syurga.
Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.